version. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Baik, perkenalkan nama saya Marcus Setwan Zebua, NIM 2322011150. Saya dari Universitas Nias. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Berikut adalah videonya. Nah, teman-teman semua, di sini saya telah cantumkan beberapa yang harus kita perlu ketahui dalam langkah-langkah dalam metode penyelesaian simplex. Yang pertama yaitu metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Kedua yaitu metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Yang ketiga yaitu metode simplex dikembangkan oleh George Dezing pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex, yaitu yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Nah, yang ketiga yaitu fungsi kendala dengan ketidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan nilai 1, variabel slack. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ide dari unit produk bersangkutan. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan lebih besar dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Nah, di sini saya telah mencantumkan salah satu studi kasus yang dimana memaksimulkan yang nilainya 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, yang dimana di sini ada fungsi kendalanya ada 3. Yang pertama 4x1 ditambah 2x2 tambah 3x3 kurang dari 2400. Nilai kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 5x2 tambah 2x3 kurang dari 3000. Dan nilai kendala yang ketiga yaitu 2x1 ditambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari 2000. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ya teman-teman, langkah yang pertama mengubah fungsi tujuan. Untuk mengubah fungsi tujuan yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif, yang dimana contohnya ini Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 tambah 30x3 menjadi X menjadi Z kurang 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Nah, setelah kita melakukan langkah yang pertama, kita masuk dengan langkah kedua, yaitu mengubah fungsi batasan. Untuk mengubah fungsi batasan, kita ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 tambah x1 sama dengan 2400. Dan kedua 3x1 tambah 5x2 tambah 2x3 ditambah x1 sama dengan 3000. Dan yang terakhir 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x1 sama dengan 2000. Nah, setelah kita melakukan langkah kedua, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu langkah ketiga itu memasukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex. Di sini saya telah membuat suatu tabel di mana nilai x1 sama dengan -40, x2 nilai -20, x3 -30 dan nilai kanannya yaitu 0. Nah, setelah kita melakukan langkah ketiga yaitu masuk pada langkah 4, di mana langkah keempat yaitu menentukan kolom kunci atau lihat baris Z yang dengan nilai terkecil, di mana nilai terkecil pada kolom X1 yaitu -40 yang sudah saya tandai dengan warna merah. Nah, setelah kita menentukan nilai terkecil, kita masuk pada langkah kelima, yaitu menentukan baris kunci atau BK. Dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Itu teman-teman pada tabel di bawah ini yang telah saya berikan, yaitu
nilai indeks yang terkecil yaitu 600 yang telah saya tandai dengan warna kuning, dan X1 nya pada baris ini adalah baris kunci yang telah saya tandai dengan warna kuning. Nah, selanjutnya yaitu mencari angka kunci. Angka kunci dapat didapat dari pepotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi di sini saya telah tandai dengan warna putih yaitu pada pepotongan 4. Nah, selanjutnya yaitu pada langkah ke-7, membuat baris baru kunci atau BBK. Nah, untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci yaitu pada kolom X1. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Nah, untuk membuat baris kunci baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci, yaitu pada contohnya yaitu 4 dibagi 4 hasilnya yaitu 1, 4 dibagi 2 hasilnya 0,5, 4 dibagi 3 hasilnya 0,75, 4 dibagi 1 hasilnya 0,25, dan pada nilai kanan 4 dibagi 2400 hasilnya 600. Nah, selanjutnya pada langkah ke-8 yaitu mencari baris baru selain baris kunci BK, yaitu dengan menggunakan rumus baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel di bawah, di mana sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan min 40 dikurang min 40 dikali 1 sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Dan begitu juga pada nilai kanan baru, dimana hasilnya itu 0 dikurang min 40 dikali 600 sama dengan 2400. Begitu juga pada baris S2, X3, dan baris S3. Nah, pada langkah selanjutnya itu langkah ke-9, memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplet yang baru. Nah, di sini saya telah masukkan nilai-nilai tersebut dalam tabel di bawah, ini mana X1 yaitu 0, X2 0, X3 min 5, S1 10, S2 0, S3 0, dan nilai kanan 2400. Nah, langkah selanjutnya itu apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Nah, sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Nah, untuk menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci telah saya cantumkan pada tabel di bawah seperti yang sebelumnya telah kita lakukan, di mana saya telah memberi warna merah yaitu kolom merah, baris kolom, dan baris kunci yang berwarna kuning, dan angka kunci yang saya tandai dengan warna putih. Nah, untuk menentukan baris kunci S3, kita bagikan 0 dibagi 25 hasilnya yaitu 0, dan 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8, 0,5 dibagi 2,5 hasilnya 1, 0,2, 0 dibagi 0,25 hasilnya 0, dan 800 dibagi 2,5 hasilnya 320. Sehingga baris Z yang baru yang telah kita dapat yaitu X1 sama dengan 0 dikurang min 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan nilai kanan baru 2400 dikurang min 5 dikali 320 sama dengan 2400 ditambah 1800 hasilnya 25.800. Begitu juga untuk baris S1 dan X3 nya. Sehingga tabel simplet yang baru yang telah kita dapat
yaitu X1 sama dengan 0, X1 0, X2 2,5, X3 0, S1 11, S2 0, S3 5,4, dan nilai kanannya 25.800. Karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal, sehingga dapat kita simpulkan teman-teman semua, untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 sama dengan 330 unit, X2 sama dengan 1440, dan X3 nya 320 unit. Baik,